Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dikenal oleh Allah. Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan firman Tuhan dan masuk ke dalam doa, saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau berikan waktu kesempatan yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberi hikmat dan pengertian, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan disegarkan di dalamnya. Tolonglah hamba-Mu yang sederhana ini, urapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagaimana yang seharusnya Tuhan kehendaki. Buka hati pikiran setiap yang menyaksikan dan mendengarkan, sehingga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi mereka juga. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Itu saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan Alkitab Standard mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita soroti kalimat bagian terakhir. Ia dikenal oleh Allah. Ada satu hal yang menjadi perenungan bagi kita berkaitan dengan firman Tuhan ini. Ia dikenal oleh Allah. Bukan ia mengenal Allah. Itu berbeda. Sekarang kita kaitkan dalam konteks kita. Kita dikenal oleh Allah, bukan kita mengenal Allah. Saudara-saudara, kita mengenal Allah adalah sesuatu yang baik. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan jangan lupa, salah satu yang menjadi kegagalan dari seorang Hawa karena tidak atau kurang mengenal Allah. Itu bisa kita bandingkan dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia pertama, yaitu Adam. Waktu itu Hawa belum terbentuk dari tulang rusuk Adam. Perintah diberikan oleh Tuhan secara khusus kepada Adam. Artinya, perintah untuk jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu yang ada di tengah-tengah taman, ketika memakannya pasti akan mati. Itu langsung diberikan Tuhan kepada Adam. Tetapi yang perlu menjadi sorotan bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bahwa ternyata strategi iblis yang menyerupai ular datang justru mendekati Hawa, menggoda Hawa dengan cara memutarbalikkan firman Allah. Dan hal itu membuat Hawa menjadi ragu-ragu, akhirnya terpesona dan ikut dengan bujuk rayuan daripada iblis yang dinarasikan dengan ular di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hawa jatuh oleh karena dia tidak atau kurang mengenal Allah. Hawa hanya mengenal kebenaran firman Tuhan melalui yang disampaikan oleh Adam. Dengan kata lain yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita saat ini adalah baik adanya kalau kita mengenal Allah bukan dari apa kata orang, tapi mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, kekuatan pengiringan pengikutan kita akan Tuhan
pasti berbeda bobot dan kualitasnya. Ketika kita mengenal Allah dari kata orang dengan mengenal Allah secara pribadi. Ada satu peristiwa yang mengisahkan tentang Ayub. Ayub itu diakui oleh Tuhan sendiri, reputasi, kualifikasi, dan karakternya sebagai seorang yang jujur, takut akan Tuhan, saleh, dan menjauhi kejahatan. Ketika seorang Ayub mengalami terpaan, badai, dan musibah yang bertubi-tubi, segalanya sirna dalam sekejap. Termasuk sebetulnya Ayub hampir-hampir kehilangan istri. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh Ayub, maka istrinya bukan menjadi penolong baginya, tapi menjadi perongrong baginya. Apa buktinya? Cukuplah itu engkau menjaga kekudusan hidupmu, takut akan Tuhan. Kutukilah Tuhanmu dan mati sajalah. Itulah perkataan istri Ayub. Di tengah-tengah Ayub mengalami musibah bertubi-tubi, termasuk juga borok yang menimpa tubuhnya dari batok kepala sampai telapak kaki. Saudara-saudara, ternyata di balik dari seluruh peristiwa yang terjadi, seolah-olah seluruh kutuk neraka dibukakan di dalam kehidupan Ayub. Ternyata maksud dan tujuan Tuhan yang pertama adalah untuk memperkenalkan diri Allah secara pribadi kepada Ayub. Saya akan bacakan untuk kita ayatnya yang membuktikan hal itu. Dari Ayub, saya buka dulu untuk kita. Ayub pasal 42, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, seorang Ayub yang sudah sedemikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, ternyata lewat seluruh peristiwa, musibah, pergumulan, persoalan yang begitu berat dan besar menimpa kehidupan Ayub, ternyata Tuhan punya target, Tuhan yang punya tujuan. Itu sebabnya dalam salah satu ayat dalam kitab Ayub dikatakan, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan muncul seperti emas. Muncul seperti emas, apa yang dimaksud di sini? Di mana Ayub ternyata hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tetapi dalam konteks ini, saudaraku, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini pengakuan yang jujur dan terbuka dari seorang Ayub. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini sudah ayat 42. Artinya setelah Ayub selesai melewati seluruh darah air mata, pergumulan yang datang bertubi-tubi itu, maka Ayub pun berkata, maka sekarang mataku memandang engkau. Artinya, aku mengenalmu secara pribadi melalui seluruh peristiwa yang engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Kira-kira Ayub berkata demikian, saudara-saudara. Jadi, ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan bersama. Jangan sampai kita puas mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi mari kita mengenal Tuhan dengan sebuah pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau boleh saya bandingkan perkataan saya ini dikaitkan dengan seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Sanhedrin yang datang pada malam hari menjumpai Yesus yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini seorang pengajar di Israel. Tapi ketika Yesus berbicara kepadanya tentang kelahiran baru, dilahirkan dengan air dan roh, maka Nikodemus pun tidak bisa mengerti dan memahaminya. Tetapi pada akhirnya setelah Yesus dengan begitu tekun dan sabar melayani seorang Nikodemus ini, pada akhirnya di dalam kitab Yohanes ayat berikutnya dikatakan bahwa Nikodemus juga ternyata meresponi, menanggapi dan mengerti serta mengalami apa yang diajarkan Yesus kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu peristiwa terjadi ketika Yesus tiba di sumur Yakub. Ada seorang perempuan berzina yang datang mengambil air dari sumur Yakub pada siang hari bolong. Dan ada dialog panjang lebar antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Apa yang terjadi?
Oleh karena seluruh relung kehidupan dari seorang perempuan Samaria ini terbuka di mata Yesus, maka akhirnya dia pun jadi sadar. Perempuan Samaria ini pun pergi dan lari ke kota, dan dia menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus kepadanya benar adanya. Maka orang-orang kota pun percaya kepada apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Akhirnya orang-orang kota pun datang berbondong-bondong ke tempat di mana Yesus berada. Dan akhirnya orang-orang kota berkata kepada perempuan, kami sekarang percaya bukan lagi dari apa yang kau katakan, tapi oleh karena kami telah melihat, menyaksikan, dan mengalami sendiri. Saudara, kekuatan kehidupan kekristenan kita dalam konteks pengenalan akan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari apa kata orang. Saya tidak akan panjang lebar membahas ke sana, tapi saat ini kita fokus membahas dikenal oleh Allah.